Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Indasari dengan NIM 11820725100, jurusan Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Bisnis A, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Haji Irma Romianto SH MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbankan dan Perkreditan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 poin yang ada di dalam suatu hukum perbankan dan perkreditan. Poin pertama mengenai apakah yang dimaksud dengan perbankan ataupun bank. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 2 jenis. Ada bank konvensional dan juga bank syariah. Bank konvensional merupakan suatu bank yang melakukan kegiatan usahanya itu berdasarkan prinsip konvensional, memberikan pelayanan melalui lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan juga ketentuan yang telah diatur oleh suatu negara. Bank syariah merupakan suatu bank yang melakukan kegiatan usahanya itu berdasarkan prinsip syariah ataupun prinsip hukum Islam yang mana diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI berdasarkan prinsip keadilan dan juga keseimbangan. Poin yang kedua, apa dasar hukum dari bank syariah dan bank konvensional? Nah, dasar hukum dari bank konvensional yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mana telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dasar hukum dari bank syariah yaitu Al-Qur'anul Karim. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam itu telah dirumuskan dalam suatu hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ya, poin yang ketiga, apa saja azas-azas yang ada dalam suatu perbankan? Nah, azas yang ada dalam suatu perbankan ini yaitu azas demokrasi ekonomi, azas kehati-hatian, azas kepercayaan, azas kerahasiaan, dan juga azas mengenal nasabah. Ya, poin yang keempat mengenai bagaimana pengaturan hukum perbankan di Indonesia. Hukum perbankan di Indonesia ini menganut sistem azas demokrasi ekonomi yang menjadi ujung tombak dari suatu perekonomian di Indonesia. Hal ini telah dijelaskan juga dan telah ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang tentang Perbankan, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mana perbankan di Indonesia ini menganut sistem demokrasi ekonomi dalam melakukan kegiatan usahanya itu dengan prinsip kehati-hatian dan juga berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya poin yang kelima, apa tujuan ataupun fungsi didirikannya suatu bank? Tujuan ataupun fungsi didirikannya suatu bank yaitu sebagai penghimpun dan juga penyaluran dana kepada masyarakat. Nah, itulah dia 5 poin yang ada di dalam suatu hukum perbankan dan perkreditan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Penerima pinjaman jujur dan bersih, mengembalikan kredit selalu utuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.